Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku sekalian yang dicintai, dalam kesempatan malam ini kita bertemu lagi di dalam kajian Minhajul Abidin. Sampailah kita kepada Al-Aridus Salisun, atau penghalang yang ketiga di dalam urusan ibadah kita kepada Allah. Apa penghalang yang ketiga itu? Yaitu berkaitan dengan al-qada'u wa wurudi anwa'ihi. Berkaitan dengan qada' dari Allah dan datangnya qada' kepada diri kita. Qada' ini adalah ketetapan dari Allah, papasken kalau dalam bahasa Sunda. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, nah itulah yang disebut dengan qada dari Allah. Nah ini perlu kita ketahui dan kita hayati sedemikian rupa, karena bagaimanapun kita tidak bisa terlepas daripada qada dari Allah, ketetapan dan keputusan yang berlaku kepada diri kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa menyikapi secara benar perihal qada Allah ini? Kata kuncinya di sini, ketika kita telah mendapatkan keputusan dari Allah yang berbentuk qada tadi, yang harus kita sikapi yaitu firridha bihi fa'alaika an tardha bi qada'illahi azza wa jalla. Jadi kita harus ridha menerima qada, ketetapan atau keputusan Allah yang berlaku kepada diri kita. Itu kata kuncinya, ridho. Kata kuncinya ridho. Ridho itu berarti menerima dengan ikhlas hati, dengan senang hati. Itu berarti ridho. Berkaitan dengan hal ini, ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah litafarrugu lil ibadati li annaka idza lam tarda bil qada'i fatakuna mahmuman mashghulal qalbi abadan. Ridho ini agar, ridho kepada qada ini agar litafruh, supaya kosong hati kita, sunyi hati kita di dalam melaksanakan ibadah itu. Karena bagaimanapun ketika idlam tardo, ketika kita tidak ridho, idlam tardo bil qada'i, ketika kita tidak ridho kepada qada Allah itu, fatakuna mahmuman mashghulal qalbi abadan, maka akan menyebabkan kita bingung dan mashghul atau kecewa di dalam hati kita selamanya. Nah ini. Jadi kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah, dengan papaskan Allah yang terjadi pada hidup kita, maka kita akan senantiasa dilanda kebingungan, kemasgulan, kekecewaan hati kita selama kita belum ridho. Nah tentu saja kebingungan dan kemasgulan, kekecewaan, apalagi kalau kekecewaan ini kepada Allah, kecewa kepada keputusan Allah, amat sangat ini akan mengganggu kepada hablum minallah, kepada ibadah kita. Mungkin sholat juga jadi sumeh gitu ya, jadi malas gitu, kira amat cenah nasib gitu ya. Akhirnya secara tidak disadari kita menyalahkan Allah. Nah ini bahaya kan? Mau amal soleh ini, mau ini dan itu juga katanya gitu. Akhirnya putus asa, bingung, putus asa, gelisah, kecewa. Ini bahaya. Nah makanya harus ridho itu seperti itu, kepada keputusan
keputusan Allah atau takdir yang terjadi kepada kita. Bi'annahu lima kana kada wa lam yakunu kada. Dengan sesungguhnya hal yang demikian itu karena bagaimana jadinya jika perkara-perkara tersebut yang demikian, fa idza istaghala al-qalbu bi syai'in min hadhil humumi, maka tatkala terjadi kepada hati itu kepada salah satu perkara yang terjadi pada diri kita, min hadhil humum, dari berbagai hal yang membingungkan tadi, kaifa yatafarruqu lil ibadati idz laisa laka illa qalbun wahid, maka bagaimana kita akan bisa merasa tenang, merasa nikmat di dalam melaksanakan ibadah, ya, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sedangkan kita ini illa qalbun wahid, hanya memiliki satu hati. Sedangkan kita ini memiliki satu hati, diberi satu hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati kita tadi diisi dengan hal-hal yang tidak ridho, diisi dengan kebingungan, kesusah, kekecewaan, kejengkelan kepada qada Allah, maka otomatis kita tidak akan menemukan ketenangan, ketentraman, kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah. Karena kita hanya punya satu hati, tidak punya cadangan lain. Oleh karena itu, jangan sampai hati kita diisi dengan ketidakridhoan tadi, diisi dengan kebingungan, kekecewaan, dan kejengkelan, supaya kita tentram, tenang, khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus ridho kepada qada Allah? Yaitu khataru ma fi sukhti min ghadabillahi ta'ala. Kita harus takut kepada perkara apabila kita tidak suka atau benci, ya, kepada qada itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi yang pertama tadi supaya hati kita tidak terganggu dengan kekecewaan. Yang kedua ini kita harus takut apabila kita benci kepada qada Allah, ini akan menimbulkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Gitu, apabila tidak ridha. Apalagi menyalahkan Allah. Ya. Itu kita harus takut Allah murka kepada kita. Itu kita harus jaga seperti itu. Kenapa kita harus ridha itu seperti itu? Ya. Kenapa kita harus ridha kepada Allah seperti itu? Nah, saudara-saudara sekalian, qada yang terjadi kepada manusia ini banyak. Ketentuan-ketentuan yang terjadi pada manusia ini banyak. Seringkali apa yang sudah kita rencanakan kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena Allah menakdirkan itu yang terjadi. Atau ada sesuatu hal yang tidak kita rencanakan tapi terjadi juga pada diri kita. Itulah qada, itulah takdir. Itulah kita yakini itulah qada Allah. Termasuk diantaranya misalnya sakit dan sebagainya, kan tidak ada satu orang pun yang menginginkan sakit, ya. Gitu. Nah, itu sudah qada Allah. Kita harus ridha, harus menerima. Gitu. Nah, nanti kita akan lanjutkan bahwa yang dimaksud qada Allah ini bermacam-macam. Ya. Qada dari Allah ini bermacam-macam. Supaya kita ridha dan bisa menyikapi secara benar tentang qada Allah. Ya. Innal maqdiyati arba'atun. Nah, sesungguhnya berbagai macam qada itu ada 4. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi qada Allah ini terdapat dalam 4 hal yang tidak bisa lepas daripada kehidupan kita. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama nikmat. Nikmat juga qada dari Allah. Itulah ketetapan Allah. Ya. Kemudian wasyiddatun, yang kedua kepayahan. Kepayahan di dalam kehidupan kita, itu juga qada Allah. Kemudian yang ketiga wa khairun, kebaikan-kebaikan.
yang terjadi pada diri kita, kebaikan itu juga qada, ketetapan Allah. Dan yang keempat adalah wasyarrun, dan kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan yang terjadi pada diri kita. Jadi 4 hal ini semuanya termasuk qada dari Allah Subhanahu wa taala. Papasken ti Gusti Anu Maha Suci, kalau dalam bahasa Sunda. Nah, bagaimana kita menyikapi dari keempat hal qada Allah ini? Kita akan ulas satu persatu secara singkat. Fa ni'matu yajibur ridha fiha bil qada'i wal qada'i wal maqdi. Fa ni'matu yajibur ridha fiha bil qada'i wal qada'i wal maqdi. Nah, apabila kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat. Nah, nikmat ini banyak ya. Nikmat ini banyak macam-macam. Bahkan tidak akan bisa dihitung nikmat Allah itu. Apabila kalian mau menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan bisa dihitung nikmat Allah. Yajibur ridha, maka kita wajib ridha fiha bil qada'i wal qada'i wal maqdi. Jadi kita ridha kepada keputusan Allah, kepada jenis-jenis putusannya apa, kemudian juga kepada yang memberikan putusan, yaitu Allah. Kita harus ridha. Wajib kita ridha. Bagaimana cara ridhonya? Wa yajibu alaihi syukru. Maka wajib kepada seorang hamba Allah itu untuk syukur nikmat. Nah, gitu. Jadi cirinya ridho itu bersyukur kepada Allah, mensyukuri atas nikmat Allah. Itu tandanya ridho. Kalau seseorang dikasih nikmat kemudian tidak mensyukuri, nah tidak ridho itu. Tidak termasuk orang yang ridho. Min haitsu innaha nikmatun. Dari arah mana saja nikmat itu datangnya, nikmat itu. Jadi harus syukur nikmat, bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara wa irharun ni'mati alaihi bi ibda'i asarin ni'mati. Nah, maka wajib kita untuk memperlihatkan nikmat itu kepada si hamba tadi, ya, dengan memperlihatkan bekas-bekas nikmatnya. Jadi kalau kita mendapat nikmat itu, kita wajib mensyukuri nikmat itu, kemudian juga mendohirkan, memperlihatkan, mewujudkan nikmatnya itu. Jangan disembunyikan sendiri, jangan dinikmati sendiri, gitu ya. Ketika kita mendapat nikmat yang banyak itu, jadikan itu sebagai syukur itu. Syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, ucapkan dengan lisan, kemudian hayati dengan hati, kemudian buktikan dengan amal perbuatan. Bukti syukur nikmat itu. Katakanlah kita dikasih nikmat sehat, ucapan alhamdulillah dikasih sehat. Kemudian dalam hati juga meyakini seperti itu. Kemudian gunakan sehat itu untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Banyak ibadah itu bukan sholat saja, termasuk ngaji, gitu. Termasuk membantu orang lain dengan tenaga kita. Itu juga syukur nikmat. Termasuk hal lain yang banyak. Banyak. Kemudian qada yang kedua, wasyiddatu, yaitu kepayahan. Ripuh, ya, payah dalam kehidupan ini. Yajibu aidar ridha fiha bil qadi wal qada'i wal maqdi. Apabila kita menderita kepayahan di dalam hidup, kesusahan di dalam hidup, dalam hal apa saja lah yang namanya kepayahan itu. Entah payah dalam pekerjaan, entah payah dalam mencari rezeki, ya, atau payah ngadidik anak, gitu ya, payah ngurus masyarakat, gitu kan payah juga ya, gitu, payah ngurus masyarakat, payah ngadengnya gitu, itu kan kepayahan. Nah, itu kepayahan dialami oleh ahli dakwah, kepayahan ngajar murid-muridnya, gitu kan, gitu kan, kan murid kan macam-macam, kan bandel, gitu kan. Termasuk kepayahan ketika menuntut ilmu.
Kan payah juga untuk ilmu itu ya. Harus datang gitu kan, harus sabar dulu. Nah itu. Nah, bagaimana nih untuk menghadapi qada dari Allah yang berbentuk kepayahan yang terjadi pada diri kita? Wa yajibu alaihi sabru. Maka wajib bagi si hamba itu untuk sabar. Jadi ketika kita mengalami kepayahan dalam hidup ini, bersabarlah, sabarlah, hadapi dengan sabar. Itu tandanya kita ridho tuh, ridho kepada qada Allah. Allah menakdirkan atau menetapkan agak sedikit kepayahan, sebetulnya sih sedikit sebetulnya kepayahan, cuma kurang besok ngerasa lebih payah gitu ya. Padahal kalau ridho maka kalau sabar, hilang tuh kepayahan. Itulah hikmahnya. Kalau ridho, insya Allah. Kalau ridho dalam nikmat, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Nah, bila bersyukur maka akan Allah tambah lagi. Karena ketika hamba ridho maka Allah juga ridho kan gitu. Nah, termasuk sabar. Ketika kepayahan, seorang hamba ini sabar, berarti si hamba ini ridho menerima kepayahan dari Allah itu. Maka nanti Allah akan ringankan kepayahan ini. Kemudian yang ketiga, wal khairu, yaitu kebaikan. Kodok-kodok yang berbentuk kebaikan-kebaikan. Kemujuran. Atau dalam bahasa ininya apa? Bahasa itunya itu hoki atau apalagi itu. Dalam bahasa Jawa itu apa tuh istilahnya? Bejo. Keberuntungan. Keberuntungan ya. Itu kan kodok keberuntungan. Beruntung dalam hidupnya. Beruntung. Ya contohnya misalkan mau terpleset nggak jadi gitu kan. Atau apalah gitu. Namanya beruntung kan macam-macam. Beruntung sajalah. Gitu, beruntung. Keberuntungan. Yajibu fi ridha bil qadi wal qada'i wal maqdihi. Jadi tetap tadi kita harus ridho, semuanya tadi harus ridho kepada ketetapan Allah, kemudian jenis-jenis ketetapannya, karena keberuntungan juga macam-macam kan. Kita harus ridho kepada keberuntungan itu, kemudian ridho juga kepada yang memberi qada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaihi dzikrul minnati min haitsu innahu khairun wa ufiqala. Maka wajib kepada hamba itu untuk mengingat-ingat zikru lil minnati, yaitu mengingat-ingat bahwa itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Yang namanya bejo kan, keberuntungan itu betul-betul karunia gitu, karunia dari Allah ya. Itu buku-buku misalkan datang ayo ada duit 2 karung gitu itu kan beruntung kan gitu. Atau ngejual apa lagi gitu. Boga batu cincin hiji ditawar ke batur 2 miliar kan gitu ya. Padahal belinya mangan 10.000 gitu. Kan beruntung. Nah, sesuatu hal yang di luar perhitungan namanya beruntung gitu. Itu contoh kecil saja. Makanya itu merupakan karunia dari Allah. Ingat-ingat itu adalah karunia dari Allah. Kembalikan kepada Allah, itu karunia dari Engkau. Ya, beruntung. Atau ada yang ngejual rumah murah gitu. Kakak batur mah ditawarkan 100 juta, ada orang mah ditawarkan 10 juta becen kan. Kan beruntung. Itu mustahil. Kakak batur 100 juta, ditawarkan 10 juta kan beruntung. Nah itu karunia dari Allah. Nah, ini ingat-ingat cara ridhonya, cara ibadah itu ingat-ingat bahwa itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wasyarru, yaitu keburukan. Keburukan ini banyak ya, yang terjadi. Pokoknya setiap hal-hal yang tidak disukai oleh kita biasanya kan gitu ya. Itu berbentuk syar, keburukan. Itu pugu-pugu gitu, Pak Prai disarekan Pak atasan anak gitu, pugu-pugu gitu. Gitu kan. Pugu-pugu gitu kan. Haji kan ikut kodok, aduh kodok itu. Kudu ingat kodok itu.
Yajibu alaihi fihi ridha bil qada'i wal qada'i. Wal maqdi min haitsu innahu maqdiyun la min haitsu innahu syarrun. Nah, ini harus dipahami bahwa ridha untuk keburukan ini bukan berarti kita senang dengan keburukannya, bukan. Beda dengan kebaikan tadi. Kalau kebaikan memang ridha juga kepada jenisnya, senang kepada jenisnya, kepada keberuntungannya tadi. Tapi kalau keburukan, ya bukan berarti ridha itu kita senang. Tadi dia misalkan senang dicarekan, bukan. Senang dicarekannya mah gitu ya. Tapi ketika waktu itu terjadi, nah kita terima itu ketetapan Allah. Tapi bukan berarti kita senang kepada yang terjadinya, bukan. Karena kita tetap berdoa supaya jangan terjadi yang begitu, bukan kita berarti senang, bukan. Kita itu ridho menerima terhadap ketetapan Allah-nya, bukan kepada jenis keburukannya. Banyaklah jenis-jenis keburukan yang tidak kita sangka, tidak kita duga gitu ya. Gitu. Contohnya apa? Musibah gitu ya. Musibah sedang ngurus padi ya. Dari kecil diurus, dipupuk dan sebagainya gitu ya. Sudah tinggal metik panen, tiba-tiba ada angin puting beliung. Kan nggak bisa diprediksi itu, tidak bisa diprediksi. Ada puting beliung, ada habis tuh padi sekian kotak yang tinggal metik tadi. Ya itu namanya qada. Qada tidak bisa kita hindari, merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oleh karena itu kita harus menerima qada itu. Tapi bukan berarti kita senang dengan hancurnya sawah itu kan? Pasti tidak ada seorang pun yang senang. Jadi yang kita terima itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Nah itulah saudara-saudara sekalian secara ringkas tentang bagaimana kita menyikapi tentang qada dari Allah. Ada dua hal tadi, kemudian ada jenis-jenis qadanya yang terjadi pada diri kita, kemudian bagaimana kita menyikapi qada tersebut supaya benar menyikapinya kita. Intinya untuk menyikapi qada Allah dan ketetapan Allah itu adalah ridho intinya. Kita harus ridho supaya kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah ridho, maka insya Allah akan meringankan itu semua. Qada yang nikmatnya ditambah, kemudian kepayahannya juga nanti akan diganti oleh Allah dengan keringanan. Kemudian tadi juga kebaikan akan ditambah juga kebaikannya. Nah, termasuk mendapatkan ilmu juga merupakan kebaikan. Mendapatkan kebaikan. Dan kejelekan itu nanti Allah ganti dengan kebaikan juga. Ada hikmah di balik itu semua. Dan Allah akan beri pahala yang berlipat ganda dari sifat ridho kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah barangkali saudara-saudara sekalian secara singkat untuk awarid yang ketiga, gunung penghalang yang ketiga, yang kalau kita tidak benar di dalam menyikapi itu bisa menghalangi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa tetap istiqomah di dalam menuju jalan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.